Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Basid dari Prodi Sistem Informasi Universitas Terbuka. Pada kesempatan kali ini saya akan mempraktikkan dan mengimplementasikan tugas 2 ini ke dalam pemrograman Apache NetBeans. Langsung saja kita masuk pada aplikasinya. Kebetulan pada praktik 2 ini saya melakukan atau mempraktikkannya ke dalam bahasa pemrograman NetBeans. Ini sudah masuk aplikasinya. Langsung saja. Ini paket-paket ataupun implementasinya dari tugas praktik 2 ini, ya. Nah, ini sudah ada semua. Nah, kita langsung. Nah, ini sudah muncul pilihan menunya di pesan menu, kelola menu, keluar pilih menu. Saya akan mencoba untuk pilih yang nomor 1, yaitu pesan menu. Nah, ini menu-menu yang sudah saya input. Ada 6 menu. Contoh, saya pesan menu nomor 1, nomor 2, nomor 4, dan nomor 5. Kita N, maaf, N. Ini hasilnya dijumlah, jadi jumlah belanjanya, pajaknya 10%, biaya pelayanannya 5.000, diskonnya 0. Diskon 0 ini berlaku untuk ketika pembelanjaan di atas 100.000. Contoh, pilih menu nomor 1, pesan menu nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 1 lagi, terus 5. Selesai. Nah, ini diskon berlaku ketika total keseluruhannya itu, total belanjanya itu di atas 100.000. Ya, ini. Nah, ini struk pesanannya, nasi goreng, ya, mie goreng, nasi lengko, nah ini. Nah, ketika kita mengimplementasikan struktur menu yang nomor 2 atau kelola menu, nah di sini ada struktur menunya itu tambah menu, ubah harga menu, dan hapus menu, dan yang nomor itu kembali. Ketika misalkan saya ketik nomor 1, nah ini masukkan nama menu, misalkan menu apa yang harus kita tambahkan, kategori dari makanan, ya misalkan apa ya, nasi padang, harga menu 20.000, kategori makanan. Nah, ini menu berhasil ditambahkan. Oke. Nah, ketika kita mengimplementasikan yang nomor 3, yaitu daftar
hapus menu, pilih nomor 3. Nah, menu mana yang akan kita hapus? Contohnya nomor 6 karena stoknya habis misalkan, hapus. Nah, apakah Anda yakin? Iya. Nah, misalkan contoh pilihan yang tadi yang tidak, kita hapus menu nomor 3, menu nomor 6 yang tadi ditambahkan, tidak misalkan. Nah, ini kita akan kembali lagi ke tampilan yang, manajemen menu, manajemen menunya. Nah, misalkan apalagi, hapus menu itu tadi sudah, ubah harga menu sudah, tambah menu. Nah, sekarang kita tambahkan menu. Maaf ya tadi salah, udah, menu minuman misalkan jahe, harga menu 5.000, masukkan kategori makanan, minuman. Menu berhasil ditambahkan. Nah, ini implementasi dari, yang sudah saya lakukan, ya. Prinsipnya sih kita harus sering melakukan belajar, ya, untuk mengenali bahasa-bahasa pemrograman di NetBeans atau Eclipse. Nah, terus tugas 2 dari pemrograman berbasis desktop ini, ya kita harus mengetahui, mengidentifikasinya. Ada kelas menu. Nah, kelas menu itu mempresentasikan menu makanan dan minuman di restoran dengan atribut seperti nama, harga, dan kategori. Terus kelas utama main, ya. Kelas ini memiliki berbagai metode untuk menampilkan daftar menu, menerima, dan mengolah pesanan, menghitung total biaya, mencetak struk, dan manajemen menu. Nah, tipe data apa saja yang dipakai, variabel apa, identifier apa, dan keyword-nya apa. Nah, itu yang kita pakai di tipe data di apa, pembuatan atau implementasi dari pemesanan menu restoran itu array list, scanner, string, integer, double, and boolean. Nah, variabelnya apa? Ada menu list, order list, scanner, ya. Nah, biasanya variabel itu awal huruf kecil, yang keduanya itu besar. Nggak boleh spasi soalnya. Nah, identifier itu apa sih? Nama variabel dan nama metode. Ada main, order menu, print receipt, manage menu, menambahkan menu, update menu, delete menu, dan nama kelas main maksudnya, ya. Nah, keyword-nya apa? Ada import, public, static, void, new, if, else, dan lain. Nah, array list-nya itu menu list dan order list digunakan untuk menyimpan daftar menu dan pesanan. String-nya digunakan untuk menyimpan input pengguna dan nama kategori menu. Nah, struktur keputusan yang dipakai ada if, digunakan untuk memeriksa kondisi tertentu seperti validasi input, ya. If else digunakan untuk memberikan alternatif tindakan jika kondisi if tidak terpenuhi. Nah, if else if memang tidak digunakan dalam kode ini, tapi konsepnya yaitu bisa menambahkan beberapa kondisi alternatif. Nah, switch case digunakan itu untuk memilih tindakan berdasarkan nilai choice, nah, nilai pilihan, ya. Nested if ini digunakan dalam metode order menu untuk memvalidasi nomor menu dan input pengguna. Nah, struktur perulangan
Ada for digunakan untuk iterasi melalui menulis dan order list. For each digunakan dalam kode ini tidak digunakan, tetapi konsepnya iterasi langsung melalui elemen koleksi. While digunakan untuk menjalankan loop sampai kondisi tertentu terpenuhi seperti dalam metode main, order menu, dan pengaturan menu. Nah, the while ini tidak digunakan memang dengan kode ini, tetapi konsepnya yaitu menjalankan loop setidaknya sekali sebelum memeriksa kondisi. Tantangan yang dihadapi: mengelola input dan validasi, memastikan input dari pengguna valid dan sesuai dengan menu yang tersedia. Ini menjadi tantangan saya juga ini, terutama saat saya memasukkan data yang tidak sesuai. Terus yang kedua, tantangan berikutnya yaitu menghitung total biaya dengan diskon dan penawaran. Nah, ini mengimplementasikan logika untuk menghitung total biaya pesanan termasuk pajak, biaya pelayanan, dan diskon. Nah, ini juga memerlukan perhatian khusus agar hasilnya itu akurat. Nah, ini yang ketiga, manajemen menu, menambahkan, mengubah, menghapus menu dengan benar, serta memastikan perubahan tercermin dalam daftar menu. Nah, ini juga memerlukan pengelolaan data yang baik. Nah, berikutnya ini solusi atau cara mengatasi dari tantangan tersebut yang saya lakukan, yaitu validasi input, ya. Misalnya jika pengguna saya ini memasukkan nama menu yang tidak ada, ya program akan meminta input ulang. Logika perhitungan. Nah, ini membuat fungsi terpisah untuk menghitung total biaya, pajak, dan diskon. Nah, menggunakan struktur keputusan seperti if else untuk menerapkan diskon dan penawaran khusus. Misalkan kayak tadi, berbelanja lebih dari 100.000 maka dikenakan diskon. Ya, pengelolaan data menggunakan ArrayList untuk menyimpan menu pesanan yang memudahkan penambahan, pengubahan, dan penghapusan item. Nah, pelajaran yang saya dapat dari praktek 2 kali ini, pertama pentingnya validasi input. Nah, ini memastikan input yang diterima ya pengguna valid yang penting untuk menghindari kesalahan dalam program. Struktur keputusan dan pengulangan. Nah, ini menggunakan struktur keputusan FLC dan switch dan pengulangan for, while, ya, ini berguna dalam mengelola logika program yang kompleks. Terus pengelolaan data dengan array. Ya, array list ini berguna sekali untuk mengelola data yang dinamis seperti menu restoran dan pesanan pelanggan. Nah, ini pentingnya modularisasi, yaitu membagi program menjadi beberapa fungsi atau metode dalam membantu mengelola dan memahami kode dengan lebih baik. Itu saja yang dapat saya praktekkan pada tugas 2 kali ini. Mohon umpan baliknya Bapak. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.